siang, Pak. Selamat siang, Pak Agus. Ya, selamat siang, Pak Atan. Apa kabarnya, Pak Atan? Baik, luar biasa hari ini. Ya, puji Sehat, Tuhan. Pak? Semoga hari ini besok kita sehat terus, Pak ya. Tidak ada kekurangan satupun. Semoga hari ini juga lancar kegiatan kita, Pak Atan ya. Iya, Pak. Oke. Eh, sekarang lagi sibuk-sibuk apanya nih, Pak? Selain di sekolah, ada sibuk-sibuk yang lain lagi nih, Pak? Oh ya, kalau sekarang ini eh, selain di sekolah, ya ikut kegiatan CGP ini, kemudian juga banyak urusan dinas juga ya, yang kepala sekolah nih. Ada pertemuan besok pagi itu, ada pertemuan untuk apa namanya masalah akun belajar itu saya belum ikut. Besok pagi rencananya ikut pertemuan di dinas lagi. Oke. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kira-kira nih apa yang mau kita bahas ini, Pak? Oh iya Pak, sebenarnya saya ini sedikit ada ini Pak, apa namanya, beban sedikit sebenarnya. Ini mengenai bagaimana nanti saya eh, membagikan ya ilmu yang saya dapat nih kepada rekan-rekan guru itu supaya mereka bisa menerima dengan leluasa. Saya kan sebagai pemimpin pembelajaran juga sebagai kepala sekolah nih Pak. Nah, saya inginnya guru-guru saya itu bisa memahami gitu ya, memahami kemudian bisa mendapatkan ilmu yang berharga seperti apa yang saya dapatkan gitu. Walaupun di tempat saya itu kan daerah khusus gitu Pak, sulit begitu. Nah, yang membuat saya agak bingung itu kan bagaimana nanti penerapannya Pak di lapangan ini Pak. Oke, 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 oke. Betul. Jadi Bapak ingin membahas bagaimana cara Bapak untuk menerapkan ilmu yang Bapak dapat kepada rekan-rekan guru yang Bapak pimpin sekolahnya tersebut, Pak ya. Iya betul. Hmm. Dari apa yang sudah Bapak dapatkan sekarang ini, apakah ada halangan, Pak, untuk melakukan kegiatan tersebut? Halangan yang berarti sih tidak ada Pak, ya. Tidak ada halangan yang berarti dalam uh, memberikan atau mensosialisasikan ilmu yang saya dapat kepada rekan-rekan di sana. Cuman juga apa ya? Sepertinya mereka juga belum ini Pak, yang agak ini belum terlalu paham juga apa itu apa namanya guru penggerak gitu ya, itu seperti apa gitu. Hmm. Oke, jadi belum belum berarti untuk guru-gurunya ini yang belum terlalu mungkin tersentuh gitu Pak ya, atau belum benar-benar paham Ya, bagaimana bentuk dari pendidikan guru penggerak tersebut Pak ya. ya. Hmm. Eh, apa yang Bapak lakukan Pak supaya apa yang Bapak inginkan tersebut bisa tercapai atau berhasil dilakukan Pak? Eh, saya memberikan penjelasan pada mereka setiap saya datang ya dari ikut kegiatan ini bahwa ini yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi seperti inilah modelnya misalnya untuk seperti apa RPP yang baru tadi gitu kan, atau cara kita mengajar yang berpihak pada murid begitu kan, kemudian tentang apa profil pelajar Pancasila itu bagi mereka itu Pak itu baru semua Pak,
Jadi seperti itu. Kalau saya sebut ya profil pelajar Pancasila mungkin belum tahu nih mereka nih. Makanya yang saya ini punya tantangan ini kan eh, keinginan saya ini kan setidaknya mereka paham gitu Pak. Ya, 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 betul, Pak. Eh, Berarti untuk rekan-rekan guru yang Bapak pimpin di sana memang sama sekali belum belum memahami dengan sistem kurikulum yang baru berarti Pak ya. Iya itu Belum betul. memahami bagaimana bentuk-bentuk dari profil Pancasila, P5, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditingkatkan lagi untuk di dalam pembelajaran dan membina siswa-siswi di sekolah, Pak ya. Iya betul. Hmm. Eh, apakah ada nih Pak, menurut Bapak yang bisa dilakukan, satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mensukseskan apa yang Bapak inginkan, Pak? Iya Seperti membagi ilmu ke rekan-rekan tadi, Pak. ada Pak. Sebenarnya saya inginkan mengumpulkan mereka ya dengan komite sekolah dan warga sekolah bahwa sekolah kita ini kan ada perubahan dan harus berubah mengikuti tantangan zaman gitu kan. Tidak lagi seperti dulu kurikulum lama itu yang K13 gitu kan, yang monoton. Sekarang kan ada perubahan. Pengennya saya ini ada mereka nih bisa memahami perubahan itu dan bisa bisa menerimanya gitu Pak. Nah, tapi kan selama ini mereka nih walaupun kurikulum itu kita sudah mengatakan kita menggunakan kurikulum baru, tapi tata cara mereka itu masih masih menggunakan tata cara lama gitu Pak. Sulit sekali sepertinya mereka akan berubah gitu Pak. Jadi saya ini harus menjadi contoh lah bagi mereka nih, dan saya ini harus selalu mana ya, tampil dan memberikan contoh gitu Pak. Itu yang agak-agak berat juga. Bagaimana caranya gitu Pak? Ya Pak, ya Pak. Berarti adapun yang memang harus Bapak lakukan itu tadi seperti mengumpulkan guru-guru, komite, wali-wali murid itu di mana memang harus menyampaikan bagaimana sistem kurikulum yang baru, terus bagaimana dengan pembelajaran yang terbaru, baik itu dari gurunya ataupun ke siswanya, berarti Pak ya. Betul Oke, betul Pak. gurunya juga harus memahami bagaimanapun eh, usianya atau bagaimanapun posisinya mau di mana, karena memang kurikulum berubah ya dia harus mengupgrade kembalilah dirinya, berarti seperti itu Pak ya. Betul Pak. Betul. Hmm. Berarti tantangan yang Bapak hadapi sekarang ini selain kurikulum ini untuk meningkatkan kemampuan dari guru-guru rekan-rekan kerja tadi, ada lagi enggak Pak hambatan yang Bapak rasakan lagi? Sepertinya itu saja Pak. Memang dari tingkat pemahaman mereka yang masih belum memadai dan belum sampai ke situ Pak. Eh, apakah ada solusi Pak dengan memperbaiki atau dengan mengatasi permasalahan dari guru tersebut yang Eh, buat mereka untuk berubah? Memang itulah yang saya harapkan Pak, harus ada solusi. Makanya ini kan saya masih bingung mencari solusi terbaik nih Pak. Kalau tadi kan saya mengumpulkan mereka rapat, rapat itu kan hanya mensosialisasikan. Nah, Hmm. pengennya saya ini kan mungkin mereka ini bisa ikut pelatihan-pelatihan juga gitu Pak. Bukan hanya saya, terkendalanya ini kan di jarak Pak, di jarak dari tempat tugas yang jauh itu mereka harus apa ya, kalau mengikut kegiatan itu Pak mereka harus ongkosnya besar gitu Pak. Turun naiknya itu yang mereka pikirkan kadang. Kalau saya suruh turun wajib turun misalnya. Paling satu guru Pak yang turun. Yang lainnya saya keterbatasan dana semua Pak. Itu yang sulit juga. Dana Ya. bos juga tidak Hmm. mengcover semua itu. Mungkin tuh satu dua itu bisa gitu. Bisa seperti itu Pak kendalanya. Tapi itulah rencananya
ada lah Pak keinginannya seperti itu gitu Pak. Ya, berarti memang betul kata Bapak tadi sih, apa kendala memang kalau yang nama urusan kalau sudah dengan finansial tuh memang agak berat Pak ya. Ya, Apalagi dengan posisi sekolah yang agak jauh. Berarti pilihannya itu adalah melakukan pelatihan, Pak ya, pelatihan khusus kepada rekan-rekan guru. Itu solusi iya, yang dipilih, Pak ya, solusi yang dipilih. ya. Kalau menurut menurut Bapak persentasenya nih, Pak, dari 10 sampai 100 ini kalau dinilai, misalnya Bapak melakukan pelatihan di lingkungan guru-guru yang ada di sekolah yang Bapak bina, tingkat keberhasilannya dari 10 sampai 100 ini yang pengen Bapak capai itu berapa, Pak? Oh, sebenarnya kalau untuk keinginannya sih memang sampai pada angka 80 atau 90 Pak keinginannya. Nah, cuman saya tidak tahu juga apakah dengan saya sendiri misalnya memberikan seperti sosialisasi atau pelatihan mandiri sebagai kepala sekolah kepada rekan guru mampu atau tidak mereka menerima itu yang masih menjadi tanda tanya juga ya. Nah, mungkin satu dua oke lah, cuman yang lainnya mungkin kan mohon maaf Ya, nih kan Pak dari segi ya, ya. pendidikan guru-guru saya itu rata-rata tamat SMA jadi hanya saya dengan satu orang guru itu yang diploma, kami berdua. Hmm, Saya kurang yakin apakah mampu mereka kalau saya menjelaskan, tapi mudah-mudahanlah sedikit-sedikit lah ada perubahan seperti itu maunya saya Pak. Walaupun tidak ya, ya. sampai target saya, mungkin kalau hanya dari saya bisa mungkin 60, tidak sampai 80, walaupun keinginan saya 80, tapi akan tetap saya coba lah nanti Pak. Ya, berarti bukan dasar, berarti keinginan yang ingin dicapai itu maksimalnya 90, Pak ya. Iya, 90 memang kalau dari keterbelakangan apa latar belakang dari guru-guru yang memang seperti Bapak bilang tadi mungkin agak berat kali Pak ya, karena menghadapi kurikulum yang sekarang lumayan sibuk, apalagi harus P5, harus harus pandai lagi membagi media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran juga di dalam satu kelas pun bukan hanya satu, bisa 2 sampai 3 metode. Nah, itu kan bentuk pemahaman yang lumayan berat, Pak ya. ya, Apalagi individunya yang memang memang seperti Bapak bilang tadi, apa ada individu yang memang guru di situ hanya tamatan SMA, yang memang agak berat kalau untuk tingkatan seperti itu memahaminya. Kapan Bapak mau melakukan pelatihan untuk rekan-rekan guru nih, Pak? rencana sih dalam waktu dekat ini Pak, untuk yang beberapa hal lah mungkin yang bisa dilakukan. Dalam waktu Mungkin dekat, di Pak ya? sebelum libur ini saya juga akan sosialisasikan lagi apa yang saya dapat ini ke mereka Pak. Seperti Mhm. apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini Pak. Tidaknya untuk menghadapi murid, ya kan, coaching murid mungkin nanti akan saya bagikan juga pada mereka gitu Pak. Mhm, mhm. Berarti dalam waktu dekat ini, Pak ya? Iya, Dalam waktu dekat ini mungkin yang bisa Bapak bagikan dulu seperti Bapak bilang tadi, apa yang Bapak dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak seperti iya, coaching, kemudian cara pendekatan-pendekatan lagi secara internal dengan siswanya seperti apa lagi penanganannya, berarti seperti itu, Pak ya? iya betul. Mhm. Eh, Selain melakukan apa, kegiatan dalam waktu dekat ini, ada lagi enggak Pak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan dari guru-guru, Pak? Saya rasa dalam waktu dekat saya akan mencoba itu saja dulu Pak, sedikit Mhm, sedikit Pak, supaya mereka sedikit. enggak ya enggak merasa terbebani juga, enggak merasa wah ini kok ada lagi hal yang baru, kadang terkejut gitu. Saya pinginnya itu sedikit-sedikit Pak, jadi mereka paham sedikit-sedikit gitu ya.
Seperti kemarin saya jelaskan tentang segitiga restitusi, bagaimana penerapannya di sekolah terhadap murid bermasalah dan sebagainya. Maunya saya seperti itu, Pak. Jadi sedikit-sedikit saya kalau ketemu mereka, saya kumpulkan supaya mereka tadi tercapai target saya tadi maksudnya, Pak. Oh ya 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 Pak. Jadi perlahan tapi pasti Pak ya. Iya, Pak. Betul. Ya, perlahan tapi pasti. Oke oke. Eh Komitmen yang akan Bapak lakukan nih Pak dengan guru-guru yang pastinya apa yang ingin Bapak capai itu terwujudkan. Komitmen apa yang nanti Bapak bangun? Komitmen ya, Pak. Nah, Ya. komitmen yang ingin saya bangun itu adalah sebenarnya eh, kebersamaan, Pak, dalam mencapai sekolah yang perubahan sekolah yang berdampak pada murid, Pak. Itu komitmennya. Adanya kebersamaan ya untuk perubahan sekolah yang berdampak pada murid. Jadi seperti itu, Pak. Jadi komitmennya misalnya seperti ini, Pak, bahwa kita nih sudah ada hal baru yaitu kurikulum merdeka. Kemudian dari apa yang sudah saya dapat ini, pengetahuan dari guru penggerak ini, ya kan, bagaimana kita mengimplementasikan berkolaborasi bersama, bahwa sekolah kita ini mulai menerapkannya. Jadi itu Pak sebenarnya keinginannya, komitmen bersama untuk kedepannya inginnya seperti itu sih Pak. Ya, komitmen bersama menghadapi dari kurikulum merdeka ini ya Pak ya. Iya. Di mana nanti Bapak sebagai kepala sekolah membagi ilmu kepada guru-guru, rekan-rekan pengajar yang ada di situ, baik itu dari diploma 1, serata 1 ataupun yang SMA. Berarti banyak hal-hal mungkin yang bisa didapat. Oke Pak, mungkin saya tunggu lagi Pak, nanti kita bisa melakukan coaching setelah Bapak mencoba melakukan pelatihan tadi Pak. Kira-kira apakah seperti apa yang diinginkan? Kalau harapan saya sih semoga mampulah 80% Pak nanti dikejar. Bila perlu sampai Amin. 90%, 90% mampu dikejar untuk menemukan sedikit pemahaman dari mereka supaya nanti seperti apa yang Bapak inginkan menumpuk sedikit menjadi menumpuk, dan komitmen yang Bapak bangun juga berjalan Pak. Amin. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke.